Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Lutfi Wijayanto selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya Bayu Haji Setiabudi dari kelas 2 GKM absen 7 ingin mempresentasikan mengenai materi Marketing Mix 4P untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun pokok bahasannya yang pertama yaitu mengenai Marketing Mix, kemudian yang kedua Marketing Mix 4P, dan yang ketiga contoh implementasi dari Marketing Mix 4P. Baik, yang pertama masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Marketing Mix. Marketing Mix atau bauran pemasaran adalah seperangkat alat taktis yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam pasar sasaran. Dalam beberapa kasus marketing mix terdapat 4P. Yang pertama yaitu produk, kemudian price atau harga, kemudian place tempat, dan juga promotion atau promosi. Jadi keempat P ini merupakan sebuah seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai di pasar sasaran. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Marketing Mix 4P. P yang pertama yaitu produk. Produk merupakan apa saja hal yang bisa ditawarkan di pasar sasaran. Produk bisa berupa barang ataupun jasa yang memiliki nilai manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga dari produk tersebut konsumen bisa membeli ataupun mengonsumsi produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian P yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar untuk memperoleh produk yang diinginkan atau yang ingin dibeli. Dalam konteks perusahaan, tentu perusahaan menawarkan produk dengan harga yang mahal namun dengan kualitas yang standar. Sebaliknya, yang diinginkan bagi pelanggan adalah mendapatkan produk yang standarnya bagus namun dengan harga yang terjangkau. Tanpa dipungkiri memang bahwa price atau harga sangatlah berpengaruh terhadap bagaimana kemudian pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian P yang ketiga yaitu place atau tempat. Place atau tempat biasa disebut sebagai saluran distribusi, di mana dalam hal ini perusahaan memilih untuk menyebarkan informasi di gerai-gerai seperti toko ataupun website resmi dan sebagainya, yang mana itu memudahkan pelanggan dalam menemui produk tersebut yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian P yang keempat yaitu promotion atau promosi. Ini berupa pemberian informasi atau perkenalan mengenai sebuah produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Promosi ini bisa berbagai macam jenis, yaitu melalui endorse artis maupun iklan, reklame, dan sebagainya. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu contoh implementasi dari 4P. Produk. Misalnya kita menawarkan produk seperti smartphone. Tentu bagi pelanggan, produk berupa smartphone akan dipertimbangkan ketika pelanggan ingin membeli sebuah smartphone, mengenai spesifikasi, kemudian cover maupun hadiah-hadiah yang nantinya akan didapatkan ketika membeli produk tersebut. Produk di sini tentunya sangat menentukan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk menyajikan produk dengan kemasan yang sangat menarik.
Kemudian contoh implementasi yang kedua, P yang kedua yaitu price atau harga, yang mana harga ketika merujuk pada smartphone tadi, tentu harga ini merupakan yang menentukan kelas dari sebuah smartphone. Misalnya saja kita ambil Apple. Apple merupakan smartphone yang terbilang cukup mahal, tetapi pelanggan masih bersedia untuk membeli smartphone tersebut karena smartphone tersebut memiliki kecanggihan dalam beberapa fiturnya yang tidak dimiliki oleh smartphone merek lain. Kemudian untuk smartphone kelas menengah ke bawah seperti Oppo, Vivo, dan sebagainya memiliki harga yang cenderung lebih murah namun dengan spesifikasi yang normal. Oleh karenanya harga di sini sebenarnya adalah merupakan kesesuaian antara beberapa fitur produk yang ditawarkan dengan harga yang ditawarkan, sehingga pembeli tetap setia untuk membeli terhadap smartphone baik itu dari Apple maupun dari yang selain Apple. Kemudian yang kedua yaitu place atau tempat, berkaitan dengan gerai-gerai handphone seperti di mall, swalayan, ataupun konter HP, kemudian website resmi dan sebagainya, yang mana tempat tersebut merupakan penunjang pelanggan untuk menemukan produk-produk yang ditawarkan, seperti halnya smartphone tadi. Bagi Apple, tentu mereka menggunakan place atau tempat dengan membuka gerai-gerai mereka sendiri. Berbeda dengan Vivo dan juga Oppo, mereka lebih menyebarluaskan tempat promosi mereka supaya bisa lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian P yang keempat yaitu promotion. Promosi adalah berbagai macam jenis upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam memperkenalkan produknya. Bisa berupa endorse artis, iklan, kemudian potongan harga, gratis ongkos kirim, dan sebagainya. Biasanya ketika kembali ke contoh smartphone tadi, beberapa smartphone seperti Oppo, Vivo cenderung menggunakan endorse artis terkenal seperti Agnes Mo, Raisa, dan lain-lain. Berbeda dengan halnya Apple yang cenderung mereka promosi bekerjasama dengan bank untuk memberikan cicilan tanpa bunga bagi setiap pembelian Apple atau iPhone terbaru. Sekian presentasi dari saya mengenai marketing mix 4P. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.